Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kalian masih sehat walafiat, kelihatannya seger-seger ya. Hari Senin ya, sudah libur 2 hari. Kemana saja ini hari Sabtu Minggu? Nah, ada yang kemana-mana intinya ya. Ada yang di keluarga dan lain-lain ya. Baik, terima kasih pada pagi hari ini. Ternyata kalian nggak ada yang alfa, semuanya masuk ya. Pendengaran ya, biasanya ada mesti yang sakit ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Untuk pagi hari ini pembahasan kita tentang bagaimana kita mengoperasikan atau memelihara mesin 2 langkah dan 4 langkah. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah mesin 2 langkah. Perlu kalian ketahui ya, bahwa mesin 2 langkah ini itu ada satu siklus. Dalam satu siklus itu terdapat 2 kali langkah piston. Jadi satu siklus ada 2 kali langkah piston ya. Dari itu yang ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah ya. Nah, dicapai dalam satu putaran poros engkol. Jadi ke atas dan ke bawah itu dicapai dalam putaran satu poros engkol. Jadi yang intinya gini, lebih jelasnya satu siklus itu terdapat 2 kali langkah piston, yang satu ke atas, satu ke bawah. Nah, dalam satu ke atas dan satu ke bawah itu dicapai dalam satu gerakan piston, satu gerakan poros engkol. Nah ya, contohnya gini, langkah hisap. Nah, coba ulang lagi. Ya, nah, perhatikan pada langkah hisap ini, coba. Pada langkah hisap, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, bawah ke atas. TMB ini adalah titik mati bawah, sedangkan TMA adalah titik mati atas. Berarti piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Dan pada saat itu campuran udara dan bensin ini dikompresikan di dalam silinder. Jadi campuran udara dan bensin ini dikompresikan di dalam silinder ini. Kemudian apa yang terjadi? Campuran udara dan bensin masuk ke dalam ruang engkol. Masuk ke ruang engkol. Ya. Jadi ini yang langkah hisap dan langkah kompresi. Ini terjadi pada mesin 2 langkah. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu langkah usaha dan buang. Jadi pada langkah usaha dan buang ini piston bergerak dari titik atas ke titik mati bawah, titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, coba perhatikan ya. Jadi dari atas ke bawah, jadi titik mati atas ke titik mati bawah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada saat itu busi memercikan bunga api. Karena di sini ada campuran udara dan bensin itu terbakar di dalam silinder. Jadi campuran bahan bakar dan udara itu berada di dalam silinder, memungkinkan busi memercikan bunga api. Kemudian apa yang terjadi? Campuran udara dan bensin itu nanti mendorong gas buang itu keluar. Ini adalah yang mesin 2 langkah. Baik, untuk selanjutnya kita ke mesin langkah 4 langkah. Yang perlu kalian ketahui bahwa pada mesin 4 langkah ini ya, satu siklus itu terdapat 4 langkah. 4 langkah apa? 4 langkah piston. Jadi satu siklus terdapat 4 langkah piston, yang 2 ke atas dan 2 ke bawah. Sehingga dalam satu siklusnya itu tak
baleni meneh, sehingga dalam satu siklusnya itu tercapai dalam 2 putaran poros engkol. 2 putaran poros engkol. Kita bahas yang pertama yaitu langkah hisab. Ya. Bagaimana prosesnya langkah hisab ini? Langkah hisab kita lihat dulu pada gambar ini. Pada langkah hisab, katut hisab, katutnya dulu kita lihat. Katut dulu. Katut hisab ini terbuka, kemudian katut buang tertutup. Ini kan ada 2 katut. Ya, pada proses pada langkah 4 langkah itu. Yang 2 ini terbuka, katut hisab terbuka, katut buang tertutup. Ini pada langkah hisab. Saya ulangi lagi. Pada langkah hisab, posisi katut hisab ini terbuka, katut buang tertutup. Kemudian bagaimana ini pistonnya? Ternyata piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Apa yang terjadi pada saat piston bergerak dari titik mati atas titik mati bawah? Yaitu campuran udara dan bahan bakar, terutama bensin, masuk ke dalam ruang silinder. Dan langkah hisab. Yang kedua ada langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, katutnya bagaimana? Katut hisab ini tertutup, katut buang tertutup. Sama-sama tertutup pada langkah kompresi. Pada saat itu piston ini bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. TMB ke TMA. Yang terjadi apa pada saat piston bergerak dari TMB ke TMA? Yang terjadi adalah campuran udara dan bahan bakar, terutama bensin, ini dikompresikan di dalam silinder. Ini dikompresikan. Yang ketiga ada langkah usaha. Pada langkah usaha, katut hisab tertutup. Sebaliknya, ya, katut hisab tertutup, katut buang apa? Langkah usaha. Langkah usaha. Katut hisab tertutup, katut buang juga tertutup. Pistonnya ini bergerak dari atas ke bawah. Perhatikan ya, dari atas ke bawah. Ya. Sehingga apa yang terjadi pada ruang silinder ini? Ya. Terjadi pembakaran di ruang silinder ini. Di ruang silinder ini akan terjadi pembakaran. Ini langkah usaha. Setelah langkah usaha selesai, ada langkah buang. Pada saat langkah buang, katut hisab tertutup, katut buang terbuka. Jadi pada saat langkah buang, katut tertutup, katut yang satu itu tertutup, ya, hisab itu yang satu, yang kedua ada buang itu terbuka. Sehingga piston bergerak dari TMB ke TMA. Apa yang terjadi di situ? Gas buang tertekan keluar, sehingga dikeluarkan lewat pembuangan yang kita sebut dengan knalpot. Sekarang ayo kita buktikan dalam mesin sepeda motor ini. Ya. Yang pertama adalah langkah hisab. Ya. Tadi dikatakan bahwa langkah hisab itu piston bergerak dari titik mati apa? Titik mati atas ke titik mati bawah. Ya. Langkah hisabnya. Berarti, coba perhatikan, kita lihat dulu katutnya.
Katup itu yang pertama adalah katup isap terbuka, katup buang nanti akan tertutup. Piston ini bergerak dari TMA ke TMB. Ke TMA-nya mana? Ini sudah TMA paling atas. Ya. Kemudian turun lagi ke TMB. Nah, titik mati atas ke titik mati bawah. Yang terjadi apa di situ? Terjadi campuran, yaitu campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam silinder ini. Itu langkah hisap. Kemudian bagaimana dengan selanjutnya, yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi, ya. Langkah kompresi itu kita lihat dulu piston. Pistonnya itu bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Ya. Nah, ini dari bawah ke atas. Katup, ya. Katup itu baik katup isap dan katup terbuka, ya, itu tertutup. Ya. Kedua-duanya tertutup katupnya. Kemudian campuran udara dan bensin ini nanti akan dikompresikan di dalam silinder ini. Ini yang langkah kompresi. Yang ketiga adalah langkah usaha. Langkah usaha itu pergerakan piston. Pergerakan piston itu dari titik mati atas ke titik mati bawah. Coba perhatikan. Nah, ini sudah di atas, kemudian ke bawah. Nah, ini adalah titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian katupnya. Katup ini baik katup isap atau katup buangnya itu kedua-duanya tertutup. Apa yang terjadi apabila piston bergerak dari atas ke bawah, kemudian katup yang kedua-duanya ini tertutup? Pada saat langkah usaha terjadi pembakaran di dalam silinder ini, di dalam ruang silinder ini. Jadi di dalam ruang silinder ini terjadi pembakaran pada saat langkah usaha. Yang terakhir adalah langkah buang. Langkah buang itu yang pertama pasti piston bergerak dari bawah ke atas, titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, kemudian piston hisap ini akan tertutup, piston buang akan terbuka. Sehingga gas buang itu akan tertekan keluar. Lihat pembuangannya. Jadi ini yang saya kira untuk materi mesin 2 langkah dan 4 langkah sudah kita selesaikan, ya. Dan apabila nanti kita lanjutkan ke praktek yang lebih spesifik, ya. Kita praktekkan satu persatu, kalian harus mengetahui dan memahami langkah-langkahnya dalam mesin 2 tak dan 4 tak ini. Baiklah anak-anakku, di kesempatan pagi hari ini saya kira apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa disimpulkan bahwa mesin itu yang lama ada mesin 2 tak dan 4 tak. Itu yang mesin 2 tak itu bisa kita simpulkan bahwa satu siklus itu ada 2 kali langkah piston, satu ke atas, satu ke bawah, dan dalam satu putaran poros engkol, ya, di dalam satu putaran poros engkol. Kemudian kita simpulkan yang mesin 4 tak tadi bahwa satu siklus itu terdapat ada 4 langkah, ya, langkah pistonnya, 2 ke atas dan 2 ke bawah. Dalam satu siklusnya itu terdapat dalam 2 putaran poros engkol. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi yang akan datang. Semoga kalian sehat, semangat, ya, belajar, ya. Dan saya kira cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.